Wah, halus, pokoknya goblokku barokah menang ngedel kula. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya kan kecelok wong alim berat takabur. Dua jen wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kayak wong iku lho, kayak wong naik apa jenenge? Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Ya terus alhamdulillah, subhanallah. Ya udah alim sih, mas malam rolikur. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga nggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang. Saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak pengajian diomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keeskalan yang masif itu sudah difitnah. Coro Gus Bak, ya coro Gus Bak, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng piye. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoro ora, berarti wong laut gak taran untuk Lailatul Qadar. Ke segoro kidul angine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin tok gunung wis kesel tadi terus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong Segoro Kidul. Segoro Kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Aneh-aneh. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbak dawuh ngono maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku semeneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling, ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Begitu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Ibu pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat. Umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jadi orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu dibolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarul khalqi wal khaliqa. Ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara. Negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia. Terus dianggap gak warga Indonesia. Terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir. Terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri?
Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Ya misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat enggak? Tidak kan? Wajib puasa enggak? Berarti kan malah jurah-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala-ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum, ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Baik itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu gak usah pakai definisi ideal. Sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Baik piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat yo ora niteni sitok-sitok iki paham ta ora iki. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasut, tapi entah gimana hasutnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji. Karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting kan niat ngaji ku hiburan, alternatif dibanding ngomong sumpeng ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Pokoke anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah kesestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa? Wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna. Tapi dia tetap mukmin. Cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Jadi Summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Para terima muslim pembawa jalalan, enggak keren dah. Jas kenapa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal lah. Ayo gumun be wong. Gak tau mikir ono to kan. Iya, soalnya aku lah ya yakin Lailatul Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok Kang. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nggih derek mawon. Oh, inna anzalnahu
fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae. Mari fitnah ngene apa? Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat sing bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya. Alhamdulillah. Ayo kok do pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, halus pokoknya goblokku barokah menang ngedel kula. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya kan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kayak wong iku lho, kayak wong naik apa jenenge? Naik jambean apa? 17 Agustus apa? Apa? Sarengane Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Kalau diberikan diuangkan 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta gelepotan kayak gitu kan gitu. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok aku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Dadi wong alim iku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula nu kadang kok pinter kowe, Mbak aku. Karena kamu tahu ngalim iku angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh iku pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Makanya harus respect. Mbak wong bodoh kudu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Sesuatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lek GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Ben kowe syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mun kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Allah dirupani dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahe Allah.
Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadlnya Allah." Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang nggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, "Kamu masuk surga karena apa?" "Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus." Kata Allah, "Ya sudah kamu di sini aja 80 tahun." Ya kamu nggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes. Katanya surga itu selamanya lama. Iya kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Pak, fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Nggih Gusti kula mbusga fadhole jalan." Gak aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi, kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran, tua dadi mubalek, ya ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok duang dutan, gede-gede sunah Rasul. Coba kuwapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek. Banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa ditung soleh ya lagi gayane saiki khusyuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, "Lah tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas." Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah. Karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini apa? Ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli.